Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! AS Roma resmi rekrut Maitland-Niles dengan status pinjaman. Fabrizio Romano mengklaim bahwa AS Roma sudah mendapatkan rekrutan pertama mereka di musim dingin ini. Mereka dilaporkan sudah mengunci transfer Ainsley Maitland-Niles. Menurut laporan Romano, Maitland-Niles saat ini sudah berstatus sebagai pemain AS Roma, namun dirinya hanya menjadi pemain pinjaman saja. AS Roma meminjamnya dari Arsenal selama 6 bulan. Roma tidak memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang pemain. AS Roma juga dikabarkan sudah mendaftarkan kontrak Maitland-Niles ke otoritas Serie A. Bergabungnya Maitland-Niles ke AS Roma sebenarnya bukan kabar yang mengejutkan, karena pihak Roma sudah beberapa kali memberikan kode terkait transfer ini. Jose Mourinho beberapa kali mengungkapkan ketertarikannya terhadap sang gelandang. Ia juga menilai bahwa Maitland-Niles bisa meningkatkan kualitas lini tengahnya. Maitland-Niles sendiri memang dilaporkan tidak bahagia di Arsenal. Pasalnya, ia minim mendapatkan kesempatan bermain. Musim ini ia tercatat hanya bermain 11 kali di skuad Arsenal, di mana kebanyakan dirinya masuk dari bangku cadangan. Bruno Guimaraes mengaku pernah didekati Arsenal. Penampilan Bruno Guimaraes bersama Olympique Lyon musim lalu menyita perhatian banyak klub papan atas. Salah satunya adalah raksasa Premier League, Arsenal. Laporan yang beredar mengungkapkan jika Arsenal sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan Guimaraes. Tapi sampai bursa transfer musim panas ditutup, kepindahan Guimaraes ke Emirates Stadium tak kunjung terwujud. Tidak ada yang bisa mengonfirmasi kebenaran laporan tersebut sampai Guimaraes sendiri berbicara baru-baru ini. Ia mengakui jika Arsenal telah melakukan pendekatan terhadap agennya untuk mendiskusikan kepindahannya. Arsenal mendekati agen saya, tapi tidak ada tawaran. Ujar pemain berumur 24 tahun tersebut saat berbincang dengan Globo. Meski Arsenal memberikan penawaran sekalipun, Bruno Guimaraes tidak tertarik untuk pindah. Ia sudah menyatakan ambisinya kepada petinggi klub, yakni membantu Olympique Lyon meraih piala. Tujuan saya dan saya sudah menjelaskannya kepada Juninho adalah memenangkan gelar bersama Lyon. Lanjutnya, fans belum pernah mendapatkannya sejak lama. Kami punya Coupe de France, Liga Eropa, dan Liga. Sulit dengan level PSG yang sekarang, tapi apapun bisa terjadi. Tambahnya, Manchester City sudah siapkan Arteta sebagai penerus Pep Guardiola. Pasca memutuskan gantung sepatu di Arsenal pada 2016 lalu, Arteta mengawali karir kepelatihannya dengan menjadi murid Pep Guardiola sebagai asisten pelatih The Citizen. Jebolan Akademi La Masia itu akhirnya naik jabatan menjadi pelatih kepala The Gunners sejak Desember 2019. Dan kini, Manchester City kembali menginginkan Arteta di mana kontraknya yang tersisa 18 bulan bersama Arsenal. Menurut The Athletic, Mikel Arteta ternyata sudah dipersiapkan sebagai penerus jangka panjang Pep Guardiola di Manchester City sejak menjadi asistennya. Petinggi Arsenal berusaha menegosiasikan kontrak baru dengan Arteta pada awal musim ini. Namun, pria 39 tahun itu belum merasa ini waktu yang tepat untuk memperpanjang kontraknya dengan alasan ingin fokus meningkatkan performa tim. Arteta disebut tak menutup kemungkinan bertahan dan ia juga mengaku bahagia berada di London bersama keluarganya. Sementara itu kontrak Pep Guardiola di Etihad Stadium bakal habis bersama dengan Arteta, yakni pada tahun 2023. Meski Manchester City ingin sang pelatih bertahan, namun pria Spanyol itu pernah mengungkapkan keinginannya untuk melatih tim nasional. Eddie Nketiah lebih cocok pindah ke Brighton. Eddie Nketiah masa kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Dirinya juga berpotensi untuk pergi dengan status bebas transfer setelah dia menolak menandatangani perpanjangan kontrak di Arsenal. Namun, Crystal Palace dan Brighton dikabarkan sama-sama tertarik untuk mendatangkan Nketiah pada bursa transfer Januari ini. Kedua tim memang minim gol di musim ini. Namun, mengingat Palace sudah menambahkan Odsonne Edouard ke dalam skuad mereka musim panas lalu, mantan striker Premier League Darren Bent memberikan pendapatnya.
Minat Palace membuat saya terkejut. Mereka sudah punya Benteke dan Odson Edward. Itu agak mengejutkan buat saya, ujar Ben dilansir Metro. Tapi Nketiah yang dibutuhkan Brighton adalah seseorang untuk tetap berada di dalam dan di sekitar kota. Kemudian mereka akan menghabisinya. Nketiah bagi saya adalah pencetak gol alami yang akan mengambil posisi untuk mereka. Dari dua klub itu, dia cocok dengan Brighton. Tambah Darren Bent. Thierry Henry meminta PSG tak lepas Wijnaldum ke Arsenal. Georginio Wijnaldum merupakan salah satu dari 5 nama besar yang didatangkan oleh Paris Saint-Germain pada musim panas tahun lalu. PSG mendatangkan sang pemain secara gratis setelah kontraknya di Liverpool tak diperpanjang. Belum lama ini muncul kabar di mana Arsenal diklaim tertarik untuk membawa Georginio Wijnaldum kembali ke Premier League di awal tahun 2022. Lantaran ia dinilai gagal menunjukkan kemampuannya. Namun legenda Arsenal Thierry Henry justru mengingatkan PSG untuk tidak terburu-buru melepas Wijnaldum ke tim arahan Mikel Arteta tersebut. Ia menilai terlalu cepat untuk menyebut Wijnaldum sebagai pemain yang gagal. Dia bukan pemain yang buruk, ujar Henry dilansir dari Tribal Football. Anda tidak bisa dikatakan bermain buruk hanya dalam waktu 2 bulan. Saya melihat penampilannya bersama timnas Belanda. Dia masih bermain bagus. Yang dia butuhkan hanya struktur permainan yang cocok dengannya. Pemain seperti itu membutuhkan struktur yang jelas, tambahnya. Tomiyasu dibandingkan dengan dua legenda Arsenal. Takehiro Tomiyasu bergabung dengan Arsenal pada hari terakhir bursa transfer musim panas dari klub Italia, Bolonya, dengan harga sekitar 17 juta pound sterling. Hebatnya, Takehiro Tomiyasu langsung menjadi andalan Mikel Arteta dan ia sudah bermain sebanyak 16 dari 17 pertandingan terakhir Arsenal di Premier League. Mantan pemain Arsenal Kevin Campbell mengaku terkesan dengan bek kanan berusia 23 tahun tersebut. Dia bahkan meyakini bahwa Tomiyasu seperti gabungan antara dua legenda klub, yakni Lee Dixon dan Laurent. Saya pikir ketangguhan dan sifatnya yang tak kenal lelah adalah cara Lee Dixon bermain dan dia sedikit seperti Laurent yang bisa bermain dengan tangguh, kata Campbell kepada Highbury Squad. Kami terkadang mengarahkan kepadanya melalui tendangan gawang karena dia dominan di udara. Di backstick, di mana kami memiliki begitu banyak masalah di masa lalu, kami tampaknya tidak memiliki masalah itu lagi. Saya pikir dia adalah pemain favorit banyak orang, tambahnya. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!